Menjuah-juah, salam kepada kita semua, jemaat yang kami kasihi di dalam Kristus, khususnya jemaat GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Tuhan yang telah menjaga, memelihara kami dalam istirahat kami, dan Tuhan yang sudah membangunkan kami, dan kami siap menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini dalam pimpinan dan tuntunan-Mu. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi pegangan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami khususnya hari ini. Biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap kami, supaya kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, serta memakaikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas renungan pada sapaan teduh pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Latar belakang konteks nas renungan kita pagi ini yaitu Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan dari hasil pekerjaan mereka. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah kepada Tuhan sebagai korban persembahan, dan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Karena itulah hati Kain menjadi panas, mukanya menjadi muram. Lalu firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah menunggu di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, namun engkau harus berkuasa atasnya. Dari firman Tuhan ini kita dapat mengetahui bahwa Kain dalam memberi persembahan kepada Tuhan tidak dari hati yang tulus, tidak dari hati yang baik, tidak dari hati yang bersyukur, melainkan asal memberi persembahan. Padahal Tuhan tidak memintanya supaya diberi persembahan. Tindakan memberi persembahan itu lahir dari dirinya, namun Kain melakukannya bukan didasari dari hati yang bersyukur, dari hati yang bersukacita. Karena itulah Tuhan berkata, jika perbuatanmu baik, tidakkah mukamu akan berseri? Namun demikian Tuhan mengingatkan bahwa dalam perbuatan yang tidak baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, iblis telah menunggu di depan pintu. Artinya bahwa iblis, dosa, siap mengendalikan hati dan pikiran Kain. Tetapi Tuhan katakan, engkau harus berkuasa atasnya. Artinya apakah Kain tunduk kepada pengaruh dosa atau iblis, atau Kain tidak membiarkan dosa itu berkecamuk di dalam hatinya? Kain tidak membiarkan iblis menguasai
hati dan pikirannya. Nah, namun apa yang terjadi? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita lihat dari nas sapaan teduh kita, kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Dan ketika mereka tiba di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Mengapa hal ini terjadi? Inilah pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Seperti ditegaskan oleh firman Tuhan, kalau seseorang memiliki pikiran yang tidak baik, pikiran yang jahat, menaruh marah kepada adiknya Habil, maka dosa sudah menunggu. Iblis sudah menunggu untuk terus menggoda Kain supaya melaksanakan niat jahatnya itu. Dan kita tahu ketika mereka di padang, maka tiba-tiba Kain memukul adiknya lalu membunuh dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Pertama, jangan biarkan rencana-rencana jahat dalam pikiran dan hati kita. Jangan biarkan kemarahan berkecamuk dalam hati kita terhadap seseorang. Kebencian berkecamuk dalam hati kita terhadap seseorang. Niat untuk menjatuhkan orang, jangan biarkan berkecamuk di dalam hati kita. Mengapa? Kalau dalam hati kita ada hal-hal jahat, menaruh dendam, benci, maka dosa sudah menunggu di depan pintu. Iblis telah menggoda kita untuk mendorong kita melaksanakan niat jahat kita itu. Makanya dalam 1 Petrus 5 ayat 8 juga firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu kita harus melawannya. Kita harus mengendalikan hati kita dan beri kepada pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, kita harus sadar bahwa setiap tindakan kejahatan, apalagi seperti Kain membunuh adiknya sendiri, maka ketakutan dan ketidaktenangan akan selalu mengejarnya. Karena itu kita tidak boleh membiarkan rencana jahat dalam hati kita laksanakan. Itulah karena itu Paulus juga mengatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 8, pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang baik. Ya, katakanlah yang benar, katakanlah yang baik. Lakukanlah yang benar, lakukanlah yang baik. Maka hal-hal itu akan membawa ketenangan bagi kita, membawa kedamaian bagi kita. Karena itu mulailah dalam pikiran, perkataan, dan tindakan semuanya hal-hal yang baik. Inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami supaya kami jangan membiarkan hati kami dipenuhi rasa amarah, benci, dan sebagainya. Tapi biarlah hati kami dipenuhi oleh kasih, kebenaran, kebaikan, Roh Kudus sehingga kami akan melakukan hal-hal yang baik. Berkati semua umat-Mu yang ada di GBKP Runggun Klender, mulai dari pendeta, Pertua Diaken Emeritus, Pertua Diaken Nora Naras, dan seluruh keluarga. Demikian juga seluruh jemaat-Mu yang ada di GBKP Runggun Klender. Mari Bapak, Engkau yang menuntun, memimpin, memberkati sepanjang hari ini. Demikian juga seluruh umat-Mu yang ada di GBKP Kelasi Jakarta Kalimantan, bahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu, Engkau yang pimpin supaya memiliki hati yang baik, hati yang dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kami melakukan hal-hal yang baik sepanjang hari ini. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam, menjuah-juah membantah kerina.